rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Kemarin dalam makalah yang ke-25 yang sumbernya dari sebagian ahli ibadah, dia mengatakan dalam munajatnya yang pertama adalah ilahi tulul amali gharrani. Ya Allah, panjang angan-angan telah menipuku. Yang berikutnya adalah wahubbud dunya ahlakani, dan cinta terhadap dunia, sangat cinta terhadap dunia, urusan dunia, dia itu akan membinasakanku. Yang ketiga wasyaitanu adallani. Ahli ibadah itu dalam munajatnya kepada Allah, wasyaitanu adallani, dan adapun syaitan itu adallani, dia telah menyesatkanku. Artinya apa? Auqa'ani fi tariqin mu'wajjin. Syaitan itu menjatuhkanku di dalam jalan yang bengkok. Ya, setan menyesatkan ke jalan yang bengkok. Tapi kita jangan nyalain setan melulu gitu. Ya. Setan bukan sempat salah. Iya, maksudnya nanti alasannya kita melakukan kesalahan salahnya setan gitu kan gitu. Iya, bukan masalah dosanya, maksudnya gini, sudah tahu setan itu kerjanya begitu, ya, akan menggoda manusia, membangkitkan potensi buruk kita, ya kita, iya, kita mau ikutin, selama setan kurang ajar sama saya, ya nanti nggak ada nanti, ketika nanti di akhirat, ketika kita nanti ke jalan sesat, terus kita nyalain kepada orang yang sesat itu, ya dia nanti akan menyalahkan, ya Allah, karena sebab aku tersesat ini disesatkan oleh dia, maka limpahkanlah ya siksaan yang lebih keras daripada aku karena dia telah menyesatkan kepada aku. Dia akan teriak-teriak seperti nanti di sana. Ini nggak ada alasan seperti itu. Wan nafsul ammaratu bisu'i. Dan dalam munajatnya ahli ibadah itu nafsu ammarah yang memerintahkan bisu'i dengan keburukan, allati ta'muru bil ladzati, yaitu yang nafsu itu memerintahkan dengan ya yang enak-enak, wasyahwatil hisiyati, ya, dan kesenangan-kesenangan syahwat yang bangsa yang bisa dirasakan, ya. Kalau syahwat nafsu itu pengennya yang enak-enak, jalan-jalan ke tempat yang sekiranya bisa mengganggu keimanan. Makan yang lezat-lezat, syahwat pengennya seperti itu. Maka ketika orang bisa mengendalikan syahwat, maka dia akan melakukan sesuatu tindakan yang buruk itu kekurangan tenaga, karena syahwatnya nggak diturutin, nggak diikuti. Banyak contohnya lah. Ketika misalkan orang dengan cara untuk menghancurkan syahwat, melemahkan syahwat itu kan dengan cara berpuasa. Dengan puasa itu ketika harusnya dia jalan-jalan ke sono, nongkrong-nongkrong di sono, kan dia puasa, akhirnya lagi males lah ya. Lagi lemes ya, mau jalan. Jadi ya harus sedikit dikendalikan dengan itu. Wa tajdibul qalba ila ma'was syururi wa manba'il akhlaqiz zamimati. Dan nafsu itu adalah bisa menarik hati kita ke tempatnya keburukan dan sumbernya akhlak yang tercela, ya. Siapa sih yang makanya ada ungkapan itu kan, ada makalah itu, surga itu dikelilingi oleh dengan sesuatu makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dikelilingi syahwat. Artinya apa? Ya orang kalau mau sholat malam, mau puasa, itu sama kita bawaannya gimana?
berat, kayaknya capek, waduh, tengah malam orang pada tidur ngorok, dia harus bangun, tahajud, orang pada makan siang-siang, ada makan ikan kembung 2, orang Padang, peyek, rengginang, dia puasa, itu kan, waduh, itu kan berat, terong, itu kan berat itu, wah, itu godaannya berat itu, iya, iya, berat itu, berat banget itu, iya, tergoda kayaknya, iya, enggak tergoda sih. Jadi gitu, surga itu akan dikelilingi oleh sesuatu yang makarih, sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsunya, iya. Nah, kebalikan neraka itu dikelilingi oleh namanya syahwat, diskotik, disko, hoba-hoba. Ya, iya, itu senang itu. Ya, itu adalah jalan daripada syahwat. Syahwat diikuti jalannya ke arah ke neraka. Anil haqi, dan nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, anil haqi, dari meninggalkan kebenaran, aitorikil haqi, ada dari jalan yang benar. Manaatni, nafsu itu akan mencegahku. Dia akan mencegahku. Nafsu itu mencegah. Ketika orang mau melakukan kebaikan, nafsu ngalang-ngalangin. Tapi kalau nafsu bisa dikendalikan, waduh. Maka yang tahu ibaratnya itu nafsu atau yang lain itu kan ya kita gitu kan, diri sendiri kan akan tahu. Ya, dengan dasar apa? Dengan ilmu. Tentunya dengan ilmu, sandarnya dengan ilmu. Nafsu. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Akhafu alaikum isnaini, kata Sayyidina Ali, aku takutkan kepada kalian akan 2 perkara. Kata Sayyidina Ali, pertama apa? Itba'al hawa watulal amali. Pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, banyak berapa orang terjerumus gara-gara hawa nafsu. Ya, misalkan seorang pejabat atau dia tokoh, mestinya dia udah populer dah ini. Dia tergoda dengan seorang si janda bahenol, misalnya itu kan. Iya. Iya, iya gitu kan bisa aja kan. Akhirnya nafsunya, karena nafsunya itu dia nggak bisa kendalikan, dia kepopulerannya itu jadi jatuh dengan kayak mengikuti hawa nafsu banyak. Maka Sayyidina Ali pantas, akhafu alaikum isnaini, aku takut atas kalian semuanya itu akan 2 perkara. Apa pertama? Itba'al hawa, mengikuti hawa nafsu. Nafsu nggak akan bisa dihilangkan, tapi dikelola dengan baik. Ya, waktu lal amai, dan panjang angan-anganannya. Baru beli ADP, besok harus ganti nih motor yang ini BMW ini. Wadah, mobil baru beli kemarin, wah harus beli lagi nih, ada yang baru lagi. Ikutin terus, keinginan ikutin terus. Nah, itu nanti mengikuti hawa nafsu. Nah, tulul amal, panjang angan-angan. Tulal amal, panjang angan-angan itu apa maksudnya? Merasa hidup masih lama. Kayak kemarin itu apa? Kayak hidup hedonis yang diulang-ulang terus itu kan. Ya, apa pertama? Muda poya-poya, kayanya itu hanya kaya raya, mati masuk surga. Wah, itu. Orang kalau saking banyaknya harta, mengikuti hawa nafsu, akhirnya kita tulul amal, panjang angan-angan. Masih lama lah. Mati masih lama katanya. Lu masih muda mah puas-puasin dulu. Nanti kalau udah tua, udah keluarga lu nggak bisa nakal lu. Begitu, seperti itu katanya begitu. Ya nggak begitu juga. Nggak taunya ketika itu, iya nyungsep, kesenggol sama bokong kontainer. Ya, iya udah. Ya, seperti itu. Kalau bokongnya si Moy nggak apa-apa. Bokong kontainer nyenggol. Aduh. Itu. Mengerikan. Fa inna itba'al hawa yasuddu anil haqi. Maka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu akan menghalang-halangi dari kebenaran. Iya, hawa nafsu diikuti, akan jalan kebenarannya tertutup. Makanya ini kadang bilang baik ya. Misalkan ini dari rumah, iya. Dari rumah tujuannya dia mau ke Villa Tugu misalkan itu. Nah, dari rumah nih Villa Tugu. Padahal jarak 100 meter, 200 meter dari rumah Bang P itu ada masjid gede. Ada panggil azan tuh azan.
Kelihatan tuh Allahu Akbar. Kedengaran tuh. Tapi itu kalau orang ngikuti hawa nafsu itu nggak kelihatan tuh masjid itu. Tak kuburan apa nggak tahu kelihatan itu. Yang kelihatan apa? Kelihatannya di sono udah kebayang di sono aja. Di sono nggak kerjain, akhirnya di sini mah nggak dikerjain, di sono mah udah telat, udah hilat. Gitu. Makanya kalau hawa nafsu begitu bang, kelihatannya udah waduh, dikejar terus. Ya, makanya. Oh iya pinggir tol saya sama syukur nih. Saya iya. Macet di jalan puncak, wah kita ada si bro bingung nih gimana sholat saya pakai air segelas. Bingung dia ngeliatin. Wah wudhu pakai air segitu sih. Iya kan gelas lain masih ada. Dia kata ntar di kodok aja di sono katanya di kodok katanya. Nah itu akhirnya ya di situ mah kagak di sono kagak. Iya, waduh, itu makanya. Iya. Tapi lama-lama ngikutin sih. Makanya bergaul dengan orang baik akan lama jadi baik ya. Nah di sini ada nih di sini nanti. Nah, iya. Wah di jalan tol ya, bro ya gitu yang Watulul amali yunsi al akhirata, dan orang yang panjang angan-angan hidup masih lama kebaikan ditunda-tunda akhirnya lupa nama akhirat. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, dan berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, afdalul a'mali khilafu hawan nafsi. Benar. Amal-amal yang paling utama adalah menyelisih daripada hawa nafsu. Wa qarinu su'i alal maksiati a'anani, dan berteman dengan keburukan di atas maksiat itu dia akan membantu menolongi dia. Iya, karena temannya dengan orang keburukan, keburukan itu akan membantu dia ketika dia ada potensi melakukan keburukan, dibantu oleh teman-teman yang buruk, lingkungan yang buruk. Solidaritas tanpa batasannya nggak jelas. Nah. Qala Adi bin Zaidin min Bahri Tawil. Berkata Imam Adi bin Zaid dari Bahar Tawil. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil maqarini yaktadi. Kita dikatakan orang baik, nggak mungkin kita tanya kepada orangnya. Bang Pai baik apa enggak Bang Pai? Pasti dia akan mengatakan baik. Iya. Pul, lu baik gak Pul? Pasti akan mengatakan baik. Tapi gini, anil mar'i latasal, janganlah engkau tanya seseorang, wasal, dan tanyalah ankorinihi, tanya temennya. Kalau pengen tahu Bang Pai baik, tanya teman akrabnya dulu. Pul, Bang Pai baik apa enggak Pul? Ipul masih ketawa-ketawa, masih tanda tanya. Tapi kecuali tadi siang habis makan nasi padang, dia akan mengatakan baik seperti itu. Fakullu korin, maka setiap teman pertemanan bil makorini, ya maka fakullu korin, maka setiap teman bil makorini dengan pertemanannya itu yak tadi akan ikut. Ya ketika kita bergaul dengan orang yang itu kebanyakan akan ikut. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyaruhum. Apabila kamu di tengah-tengah kaum, tengah-tengah orang, fasahib khiyaruhum, maka bergaulah dengan orang-orang terbaik di antara mereka. Iya. Wala tashab al-arda fatarda ma'arrodi, dan janganlah kamu berteman dengan orang yang akhlaknya kurang baik, maka kamu akan menjadi rendah akhlak kamu bersama dengan orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Kita bergaul dengan orang tidak baik, itu kita belum melakukan kebaikan aja, nggak melakukan keburukan aja, udah dikatakan orang nggak baik. Noh, temennya si dia, noh, temennya si Ipul, noh, temennya si itu, temennya baru nyuri motor, padahal Ipulnya mah nggak ngapa-ngapain, dikatakan ya temennya si Ipul, jadi kena kena limpahannya. Iya, main dengan tukang minyak akan kecipratan dengan bau minyaknya. Main dengan tukang orang beluku kerbo akan kecipratan dengan lumpurnya itu. Iya, di sini kata ini tadi. Janganlah engkau tanya tentang kebaikan seorang, tanyalah kepada temannya. Ya, maka setiap pertemanan itu akan membawa atau mengikut terhadap temannya itu. Kalau kamu bergaul di tengah-tengah mereka, bergaulah dengan orang-orang yang baik, dan janganlah kamu berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, yang kelakuannya jelek, maka kamu akan terbawa dengan kejelekan akhlaknya dia. Itu gambarannya. Ya. Yaitu orang berteman dengan copet,
Ya, berteman aja sih, awal sih biasa aja. Lama-lama dia bergaul, sering tidur, sering kemana-mana copet. Nanti akan menganggap copet itu biasa. Copet itu perbuatan biasa, itu biasa aja itu. Agar seperti tidak akan membenarkan perilaku daripada orang itu. Karena apa? Tertanam di dalam hatinya dia. Makanya fa'inat tobi'ata yasruku. Maka setiap karakter itu fa'inat tobi'ah yasruku. Karakter orang itu akan mencuri. Orang bergaul dengan yang tidak baik, akan keburukannya itu akan mencuri kebaikan kita. Jadi akan ke bawah. Seperti itu. Nah, wa'alam bisawab. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.